Lihat, ini dia. Lalu Lin Xuan menunjuk ke... Li Mengyao melihat ke arah jari Lin Xuan dan melihat sebuah bangunan megah di depannya, hotel bintang 5 termahal di kota Corning. Hotel ini mencakup area yang luas dan eksteriornya didekorasi dengan sangat mewah. Gaya arsitekturnya yang unik sangat representatif di seluruh kota Corning. Lin Xuan memesan Presidential Suite hotel ini. Ketika mereka tiba di lobi hotel, staf menerima mereka dengan hangat dan mengantar mereka ke Presidential Suite. Setelah memasuki Presidential Suite, semua peralatannya kelas atas dan dekorasinya sangat indah. Li Mengyao dapat dengan jelas melihat jalanan kota Corning yang ramai dan lampu-lampu yang berkedip di kejauhan dari jendela. Saat malam tiba, Lin Xuan dan Li Mengyao menikmati makan malam prasmanan mewah dan mewah di lantai bawah hotel. Setelah makan dan minum, Li Mengyao terus mengajak Lin Xuan berjalan-jalan di jalanan kota Corning. Di sini masih ramai. Li Mengyao melihat sekeliling merasakan hiruk-pikuk dan vitalitas malam itu. Lin Xuan menatap Li Mengyao sambil tersenyum dan berkata, istri izinkan aku membawamu ke suatu tempat. Di mana itu? Sepertinya aku lebih familiar dengan tempat ini. Li Mengyao mengedipkan mata indahnya. Lin Xuan tersenyum sedikit dan berkata secara misterius, kamu akan tahu saat kamu pergi ke sana. Mendengar ini, mata Li Mengyao berbinar penuh antisipasi dan dia dengan patuh menjawab, oke. Kemudian Lin Xuan menggandeng tangan Li Mengyao dan datang ke taman kecil di pagi hari. Aku belum pernah ke taman kecil ini, kata Li Mengyao dengan lembut. Aku datang ke sini untuk nongkrong ketika aku tidak ada kegiatan di pagi hari, kata Lin Xuan sambil tersenyum. Sepertinya tidak ada yang menarik untuk dilihat. Li Mengyao melihat bahwa sekelilingnya pada dasarnya dipenuhi dengan tanaman bunga dan pohon yang lebat, yang terlihat sangat biasa. Jangan terburu-buru, berjalanlah maju untuk sementara waktu, kata Lin Xuan sambil. Maka mereka melanjutkan di sepanjang jalan taman. Tidak lama kemudian, Li Mengyao terkejut menemukan bahwa daun-daun berguguran di bawah kakinya secara bertahap berubah dari daun layu menjadi kuning keemasan. Ketika dia melihat ke atas lagi, pemandangan di depannya, Lin Xuan telah membawanya ke pohon ginggo raksasa berusia 1000 tahun. Bab 328 melambangkan cinta abadi kita. Di malam hari bulan bersinar terang dan cahaya peraknya tercurah ke desa yang tenang dan kuno ini. Pohon ginggo berusia 1000 tahun berdiri dengan tenang di bumi seperti raksasa yang sedang tidur. Batangnya tebal dan kuat seperti tubuh raksasa yang kokoh dan perkasa. Mahkotanya seperti payung emas besar yang menopang langit yang luas. Daun-daun keemasan di pohon bergoyang lembut tertiup angin, menghasilkan suara gemerisik yang menyenangkan. Kadang-kadang beberapa daun emas melayang turun menari dan berputar di udara. Akhirnya jatuh dengan ringan ke tanah membuat suara halus seolah-olah itu adalah melodi indah yang dimainkan oleh alam. Cahaya bulan bersinar melalui celah-celah di antara daun ginggo yang memberikan bayangan belang-belang di tanah seperti teka-teki indah yang memberikan orang perasaan misterius dan indah. Serangga musim gugur berkicau lembut di rumputan dan pegunungan di kejauhan menjulang di malam hari dengan garis luar yang kabur yang kontras dengan pohon ginggo yang membentuk gambaran yang indah dan puitis. Li Mengyao sangat terpesona dengan keindahan di hadapannya dan berseru. Lin Xuan dengan lembut memeluk Li Mengyao, menatapnya dengan penuh kasih sayang dengan senyum tipis di bibirnya, dan berkata dengan lembut, istriku, tahukah kamu apa yang dilambangkan oleh pohon ginggo berusia 1000 tahun ini? Hari ini Li Mengyao mengenakan mantel panjang bergaya Inggris berwarna kaki, kemeja putih salju di bagian dalam, dan rok lipit abu-abu gelap yang memperlihatkan kaki ramping dan putihnya dengan sempurna. Pada saat yang sama, dia mengenakan satu set perhiasan ember yang megah yang membuatnya terlihat sangat mulia dan elegan melengkapi pemandangan indah di depannya. Mendengar pertanyaan Lin Xuan, Li Mengyao mengangkat kepalanya, matanya yang cerah mengungkapkan emosi yang dalam dan dia bertanya dengan lembut apa artinya. Lin Xuan tersenyum sedikit dengan cahaya tegas di matanya dan menjawab itu melambangkan cinta abadi kita. Setelah mendengar ini, Li Mengyao merasakan kehangatan di hatinya. Dia mengulurkan tangannya dan memeluk leher Lin Xuan dengan lembut, menekan bibirnya yang lembut ke bibir Lin Xuan, napas mereka menyatu. Dilihat dari kejauhan, tampak sepasang kekasih berdiri dengan tenang di bawah pohon ginggo kuno ini, berpelukan dan berciuman erat. Bintang-bintang di langit seolah menyatu ke dalam dedaunan emas, begitu terang dan mempesona sehingga sulit untuk mengatakan apakah bintang-bintang di langit yang jatuh ke dunia fana atau cahaya pohon ginggo yang menerangi langit malam. Waktu berlalu dengan tenang hingga keesokan paginya. Matahari baru saja terbit dan sinar matahari yang hangat menyinari ruangan melalui tirai. Li Mengyao tertidur dengan lelah di atas Lin Xuan. Mereka begadang lagi kemarin. Lin Xuan bangun perlahan dan begitu dia membuka matanya, dia melihat wajah lembut Li Mengyao menempel erat di pipinya, menggosok dengan lembut. Mata indahnya tertutup, napasnya teratur, dan sudut mulutnya sedikit terangkat seolah-olah dia sedang bermimpi indah. Lin Xuan menatap istrinya yang cantik di depannya dengan senyum di hatinya yang penuh kebahagiaan dan kepuasan.
Dia melihat waktu dan mendapati masih sedikit pagi, jadi dia memeluknya dengan tenang menikmati ketenangan dan kehangatan. 1 jam kemudian Li Mengyao dibangunkan dengan lembut oleh Lin Xuan. Sayang, sudah waktunya bangun, kata Lin Xuan dengan lembut. Aku masih mengantuk, aku tidak mau bangun. Li Mengyao menutup matanya dan menggumamkan jawabannya dengan nada sedikit menggoda dan enggan. Lin Xuan tersenyum penuh kasih sayang lalu membungkuk dan mencium cuping telinga Li Mengyao yang lembut dan halus serta berbisik, sayang, jika kamu tidak bangun, kita akan ketinggalan pesawat. Mendengar ini, Li Mengyao akhirnya perlahan membuka mata indahnya, memperlihatkan sedikit kebencian di matanya. Dia duduk dengan sangat enggan, cemberut, dan berkata kepada Lin Xuan, ganti pakaianku. Jadi Lin Xuan mengambil alih semua tugas bangun tidur Li Mengyao. Dengan hati-hati memakaikan pakaian indah pada Li Mengyao, membantunya mencuci sikat giginya, mencuci wajahnya, dan akhirnya membawanya turun untuk menikmati sarapan prasmanan mewah yang disediakan oleh hotel. Setelah semuanya dikemas, keduanya menyeret koper mereka, memanggil taksi online, dan tiba di Bandara Corning. Li Mengyao memegang erat lengan Lin Xuan sambil melihat lingkungan yang aneh dan baru di sekitarnya dan berbisik dengan gugup, suamiku, aku belum pernah naik pesawat. Sejak kecil hingga dewasa, ia hampir tidak pernah bepergian jauh sehingga ia biasanya bepergian dengan mobil atau kereta api hijau atau paling banyak dengan kereta api cepat. Mendengar ini Lin Xuan tersenyum dan berkata dengan lembut, jangan takut, suamimu ada di sini, ikuti saja suamimu, dia tidak akan mengkhianatimu. Mendengar ini, Li Mengyao tertawa terbahak-bahak dan menggoda, bagaimana bisa kamu tega berpisah dengan istri yang begitu cantik. Lin Xuan sedikit mengangkat sudut mulutnya, memeluk Li Mengyao, mencium pipi kirinya yang halus dan cerah, lalu tersenyum lembut, tentu saja aku enggan. Setelah mengatakan itu, Lin Xuan membawa Li Mengyao melewati pemeriksaan keamanan dan memasuki bandara. Kemanapun mata Li Mengyao memandang, ada koridor luas yang sepertinya tidak berujung. Toko dan restoran yang indah berjejer di kedua sisi dengan berbagai macam barang dagangan di jendela. Aroma makanan lezat memenuhi udara, beberapa orang yang menunggu penerbangan mereka terburu-buru sementara yang lain duduk santai di kursi yang nyaman membaca koran atau bermain ponsel. Sayang, apakah semua bandara sebesar ini? Li Mengyao menengok ke kiri dan kanan dengan rasa ingin tahu dan akhirnya mencondongkan tubuh dan berbisik di telinga Lin Xuan. Lin Xuan tersenyum penuh kasih. Ini hanyalah bandara kecil. Bandara di kota Jinghai jauh lebih besar dari ini. Saat mereka berbicara, Lin Xuan sudah membawa Li Mengyao ke gerbang keberangkatan dan menemukan tempat duduk untuk menunggu penerbangan. Sambil menunggu, Huang Xifang melakukan panggilan video dan Li Mengyao dengan cepat mengangkat panggilan itu. Tanpa diduga, bayi kecil yang lucu muncul. Si kecil itu menatap ponsel dengan mata bulatnya yang besar. Ibu Xiao Bao ada di sini, Li Mengyao tersenyum dan melambai ke kamera ponsel. Ibu. Xiao Bao melihat Li Mengyao di layar ponsel setelah mendengar suara yang familiar, dia bereaksi setelah beberapa saat dan memanggil dengan suara bayi. Hei, ibu akan segera kembali. Wajah Li Mengyao dipenuhi senyum bahagia. Yao Yao, jam berapa penerbanganmu? Huang Xifang muncul di belakang Xiao Bao dan bertanya dengan lembut. Penerbangannya jam 10 pagi dan kami akan segera naik, jawab Li Mengyao. Baiklah, kami akan menunggumu kembali untuk makan malam, kata Huang Xifang sambil tersenyum. Tepat saat itu, suara siaran terdengar di sekitar ruang tunggu. Para penumpang yang terhormat, harap diperhatikan. Penerbangan dari Kangning ke Jinghai Beijing Airlines 1688 akan segera memulai pendaftaran. Bab 329, suami, akankah kita mati di sini? Bu, ayo berhenti bicara. Sudah waktunya naik pesawat, kata Li Mengyao ke layar ponsel. Oke, semoga perjalananmu menyenangkan, suara lembut Huang Xifang terdengar dari telepon. Kemudian Li Mengyao menutup panggilan video, tersenyum, dan meraih tangan Lin Xuan dan berjalan menuju gerbang keberangkatan. Setelah memasuki pintu kabin pesawat, keduanya dengan cepat menemukan tempat duduk mereka dan duduk. Area kelas 1 luas dan didekorasi dengan indah. Kursi-kursinya lebar dan lembut memberikan dukungan tubuh yang sangat baik. Jarak antar kursi sangat lebar memberi Anda ruang kaki yang cukup. Ini benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan kelas ekonomi, inilah kekuatan uang. Li Mengyao melihat keluar jendela dengan rasa ingin tahu. Tidak lama kemudian pesawat mulai bergerak dan kemudian perlahan meluncur di landasan pacu, semakin cepat dan semakin cepat. Li Mengyao bersandar pada Lin Xuan dengan gugup. Dorongan kuat di punggungnya membuat jantungnya berdegup kencang. Dia merasa seolah-olah akan terlempar keluar dan pemandangan di luar jendela juga miring dengan cepat. Lin Xuan merasakan kegugupan Li Mengyao. Dia memeluknya erat-erat dan menghiburnya dengan lembut. Jangan takut. Saat pesawat lepas landas, badan pesawat terus naik dan setelah menembus awan, akhirnya memasuki tahap penerbangan yang stabil. Hati Li Mengyao yang cemas berangsur-angsur menjadi tenang digantikan oleh hal baru dan kegembiraan yang tak ada habisnya. Dia melihat keluar melalui lubang intip dan melihat awan putih melayang di sekelilingnya seperti permen kapas, seolah-olah dia bisa menyentuhnya hanya dengan tangannya. Sinar matahari jatuh di lautan awan menciptakan bercak cahaya kemasan itu seperti mimpi dan sangat indah.
Pada saat ini wajah Li Mengyao mekar dengan senyum terkejut. Dia menoleh untuk melihat Lin Xuan dan berkata dengan gembira, lihat sayang, ini sangat indah. Ketika Lin Xuan melihat Li Mengyao begitu bahagia, sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk sedikit terangkat. Dia mengeluarkan kameranya sambil tersenyum, menekan tombol rana ke arah gambar indah Li Mengyao yang bersandar di lubang intip dan merekam momen indah ini. Tanda hubung. Pesawat terbang dengan stabil di langit biru yang luas. Beberapa penumpang menikmati pemandangan indah di luar jendela sementara yang lain memejamkan mata untuk beristirahat. Li Mengyao secara bertahap menjadi bosan dengan pemandangan di luar jendela dan beralih untuk melihat Lin Xuan di sampingnya. Lin Xuan berkonsentrasi membaca majalah di tangannya. Sinar matahari menggariskan profil tampannya yang membuat orang merasa kagum. Dia bersandar dengan lembut di bahu Lin Xuan, merasakan kehangatannya, menutup mata indahnya dan bersiap untuk tidur siang. Namun, 1 jam kemudian, langit yang awalnya tenang mulai berubah suram. Angin dan awan berubah tiba-tiba dan tanpa peringatan, awan ungu yang sangat langka muncul di depan pesawat. Awan ini seperti pusaran misterius yang memancarkan cahaya menakutkan. Seketika setelah itu angin kencang datang menderu seolah-olah akan menelan segalanya. Pesawat itu langsung tersedot ke dalamnya dan aliran udara yang kuat menyebabkan badan pesawat bergetar hebat. Kabin itu dalam kekacauan, penumpang berteriak ketakutan, bagasi dan barang-barang berterbangan kemana-mana, dan tabrakan terdengar satu demi satu. Sayang, apa yang terjadi? Li Mengyao memeluk erat lengan Lin Xuan dengan sedikit rasa takut dalam suaranya. Tidak apa-apa, mungkin hanya arus udara. Lin Xuan menghiburnya dengan senyuman, tetapi dia merasa sedikit gelisah di dalam hatinya. Dia melirik keluar jendela pesawat dan melihat awan gelap, angin menderu, dan kilat menyambar langit gelap seolah-olah hari kiamat akan datang. Li Mengyao mengangkat kepalanya dan memperhatikan kerutan dan ekspresi serius Lin Xuan. Dia jarang melihat suaminya begitu serius dan jelas bahwa situasinya mungkin jauh lebih serius dari yang mereka duga. Di kokpit, kapten dan kopilot tampak muram dengan butiran keringat di dahi mereka. Mereka menggenggam joystick erat-erat dan terus menyesuaikan sikap pesawat, tetapi mereka tetap tidak dapat sepenuhnya mengimbangi dampak aliran udara yang kuat. Menara, ini Beijing Airlines 1688. Kami telah menjumpai awan ungu yang langka. Aliran udara sangat kuat dan pesawat mengalami turbulensi yang parah. Mohon instruksikan tindakan selanjutnya. Kapten berteriak ke komunikator sambil berusaha mengendalikan pesawat. Tak lama kemudian, sebuah respons datang dari menara. Beijing Airlines 1688. Harap tetap tenang dan coba stabilkan pesawat. Kami sedang mengoordinasikan penyelamatan dan rencana pendaratan alternatif untuk Anda. Harap laporkan situasi Anda setiap saat. Mengerti, jawab kapten. Dia menarik napas dalam-dalam dan terus bekerja dengan kopilot untuk mencoba mengembalikan pesawat ke jalur normal. Namun pada saat ini, kopilot menemukan masalah serius. Menara, peralatan elektronik mengalami gangguan kuat dan beberapa data instrumen tidak normal, teriak kopilot dengan cemas. Kapten mengerutkan kening, hatinya tenggelam. Kami kehilangan kendali sebagian atas pesawat dan kami. Sebelum kapten menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba sebuah pulsa elektromagnetik yang kuat dilepaskan dari awan dan langsung menutupi seluruh pesawat. Pulsa elektromagnetik ini menyebabkan gangguan besar pada peralatan elektronik pesawat yang menyebabkan banyak sistem gagal. Pada saat yang sama, kapten dan kopilot juga terkena arus listrik yang kuat dan langsung koma. Saat kapten dan kopilot jatuh pingsan, pesawat mulai kehilangan kendali secara bertahap, badan pesawat bergoyang di udara, dan para penumpang menjerit ketakutan. Li Mengyao yang sedang duduk di kursinya memeluk Lin Xuan di sampingnya dengan ketakutan dan bertanya dengan suara gemetar, "Suami, apakah kita akan mati di sini?" Matanya lembab dan air mata mulai menggenang. "Anakku bahkan belum berumur 1 tahun." Lin Xuan menepuk tangan Li Mengyao dengan lembut dan berkata dengan lembut, "Tidak, kita harus mempercayai anggota kru, mereka pasti akan menemukan solusinya." Meskipun dia sendiri dipenuhi rasa takut, dia masih berusaha sebaik mungkin untuk menghibur istrinya. Lin Xuan melihat pesawat yang berguncang di depannya dan perasaan tidak berdaya melonjak di hatinya. Pada saat ini suara sistem terdengar di benaknya. Namun pada saat ini sistem di benaknya tiba-tiba mengeluarkan suara terdeteksi bahwa tuan rumah berada dalam situasi berbahaya yang membahayakan keselamatan jiwa. Untuk memastikan kebahagiaan tuan rumah dan bayi, hadiah khusus lindung nilai darurat sekarang dipicu. Kemudian sistem melanjutkan berikan keterampilan mengemudi pesawat tingkat atas kepada tuan rumah dan secara otomatis dapatkan kualifikasi untuk menerbangkan pesawat sipil domestik. Sertifikat kualifikasi terkait telah ditempatkan di ransel Anda. Silakan periksa. Dalam sekejap, sejumlah besar pengetahuan tentang penerbangan pesawat terbang membanjiri pikiran Lin Xuan seolah-olah itu langsung terpatri jauh di dalam jiwanya. Pada saat ini dia telah menjadi pilot terbaik di dunia. Namun pada saat ini para penumpang di kabin berada dalam kekacauan.
Seorang pengusaha dengan setelan jas dan dasi yang sikap elegannya hilang. Wajahnya pucat, dengan panik menarik dasinya sambil berteriak apa yang sedang terjadi. Apakah kita akan mati? Seorang ibu dengan seorang anak memeluk erat anak itu di lengannya. Air mata mengalir seperti bendungan yang jebol dan dia membujuk anak yang ketakutan dan menangis dengan tidak jelas sayang. Jangan takut, jangan takut. Seorang lelaki tua berambut abu-abu menyatukan tangannya dan berdoa dengan gemetar, Tuhan memberkati Anda, Tuhan memberkati Anda. Ada juga pasangan muda yang berpelukan, si gadis menangis sementara si lelaki tampak bingung, matanya penuh ketakutan dan keputusasaan. Akhirnya seorang pria kekar mengayunkan tinjunya dengan marah dan berteriak kepada pramugari, apa yang terjadi, Anda harus memberi kami penjelasan. Bab 330 Suami aku akan selalu percaya padamu. Pada saat ini, kepala pramugari Xie Yanbing berjalan cepat dari tengah kabin dengan raut wajah cemas sambil berteriak saat dia berjalan. Semuanya harap tenang, ikuti rencana darurat terlebih dahulu. Dia telah berusaha keras untuk menenangkan para penumpang yang panik di kabin, tetapi pada saat ini lampu peringatan di kokpit tiba-tiba mulai berkedip dengan cepat dan pada saat yang sama alarm yang tajam dan menusuk tiba-tiba berbunyi. Xie Yanbing memiliki firasat buruk di hatinya dan dia dengan cepat mencoba menghubungi kokpit melalui sistem komunikasi internal. Namun setelah berkali-kali menelepon, masih belum ada jawaban dari pihak lain. Xie Yanbing tampak serius, alisnya berkerut dan dia berdoa dalam hati agar tidak terjadi apa-apa. Dia mempercepat langkahnya dan bergegas menuju kokpit. Xie Yanbing datang ke pintu kokpit, menarik napas dalam-dalam dan membukanya. Namun pemandangan di hadapannya membuatnya merasa seolah-olah dia telah jatuh ke ruang penyimpanan es. Kapten dan kopilot sama-sama merosot di kursi mereka dengan mata tertutup, tampaknya kehilangan kesadaran. Tubuh Xie Yanbing mulai bergetar tanpa sadar, dia bergegas maju dan menepuk bahu mereka, tetapi tidak peduli bagaimana dia memanggil, keduanya tidak menanggapi. Suasana hati Xie Yanbing sangat berat. Dia duduk di tanah tanpa daya. Matanya berangsur-angsur menjadi basah dan air mata mengalir tak terkendali. Dia merasakan keputusasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya menyelimuti seluruh tubuhnya. Saat ini Xie Yanbing tidak tahu bagaimana menghadapi semua ini seolah-olah seluruh dunia telah runtuh. Dia tahu bahwa tidak hanya kapten dan kopilot yang kehilangan kesadaran, tetapi semua orang di pesawat mungkin juga akan mati. Lin Xuan melihat bahwa pesawat akan gagal dan dia tidak bisa lagi duduk di sana dan menunggu kematian. Istri, mohon tetap di sini dan jangan pergi kemanapun. Lin Xuan berusaha sekuat tenaga untuk membuat suaranya terdengar tenang dan lembut. Suami, kamu mau kemana? Li Mengyao memeluk Lin Xuan dengan erat, matanya penuh ketakutan dan keengganan. Aku akan mengambil alih pesawat, jawab Lin Xuan dengan tegas. Dia tahu betul bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawa semua orang. Meskipun risikonya sangat besar, dia tidak punya pilihan selain memperjuangkannya. Namun, Li Mengyao ragu untuk berbicara, air mata menggenang di matanya. Istri, apakah kamu percaya padaku? Lin Xuan menatap Li Mengyao dengan penuh kasih sayang, matanya penuh cinta dan tekad. Li Mengyao menatap Lin Xuan seolah ingin mengukir penampilannya dalam-dalam di hatinya, lalu mengangguk berat dan berkata dengan tegas, suami, aku akan selalu percaya padamu. Setelah mengatakan itu, dia dengan lembut mencium bibir Lin Xuan lalu dengan cepat melepaskannya. Melihat waktu hampir habis, Lin Xuan berbalik dan mengeluarkan sertifikat penerbangannya dari ranselnya lalu segera berdiri dan terhuyung-huyung menuju kokpit. Ketika dia tiba di pintu kokpit, dia menemukan kepala pramugari Xie Yanbing tergeletak di tanah dengan air mata mengalir di wajahnya. Kapten, apa yang terjadi sekarang? Lin Xuan bertanya dengan cemas. Xie Yanbing mengangkat kepalanya dan menatap Lin Xuan, tetapi kemudian ekspresinya redup lagi. Dia terisak dan berkata, kedua kapten tidak sadarkan diri. Semuanya sudah berakhir, kita semua akan mati di sini. Lin Xuan meletakkan tangannya dengan erat di bahu Xie Yanbing dan mengangkatnya dengan paksa. Kita masih bisa diselamatkan, jangan panik, biarkan saya masuk ke kokpit. Saya punya lisensi pilot penerbangan sipil. Lin Xuan berteriak sekuat tenaga. Saat dia berbicara, Lin Xuan buru-buru mengeluarkan sertifikat dari sakunya dan menyerahkannya kepada Xie Yanbing. Xie Yanbing membelalakkan matanya dan melihat surat izin mengemudi di tangan Lin Xuan seolah harapan telah menyala kembali. Dia berbalik dengan cepat, membuka pintu kokpit, dan meminta Lin Xuan untuk masuk dengan cepat. Kapten, pergi dan tenangkan penumpang sekarang juga. Katakan pada mereka untuk tidak panik. Saya akan melakukan yang terbaik untuk memastikan keselamatan semua orang. Setelah mengatakan ini, Lin Xuan dengan cepat berjalan ke kokpit. Baik. Xie Yanbing juga menyadari pada saat ini bahwa mungkin masih ada secercah harapan tetapi situasi saat ini berada di luar imajinasi dan dia hanya dapat memilih untuk mempercayai Lin Xuan. Dia menarik napas dalam-dalam mencoba menenangkan diri dan menyeka air mata dari wajahnya. Kemudian dia berbalik berjalan cepat ke dalam kabin dan mulai menenangkan para penumpang yang ketakutan. Lin Xuan masuk ke kabin dan melihat kapten dan kopilot keduanya tidak sadarkan diri di kursi mereka. Tanpa berpikir terlalu banyak, dia bergegas maju dan memindahkan kedua orang itu dari kursi mereka dan menempatkan mereka di samping. Kemudian dia dengan cepat duduk di kursi pengemudi pesawat menghadap ke depan dengan tatapan tegas. Namun situasinya lebih buruk dari yang dia bayangkan.
Karena interferensi pulsa elektromagnetik yang kuat, peralatan elektronik di pesawat telah sangat terpengaruh dan sebagian besar instrumen elektronik konvensional telah gagal dan tidak dapat berfungsi normal. Dihadapkan dengan dilema seperti itu, Lin Xuan hanya bisa menerbangkan pesawat secara manual. Angin kencang itu seperti tangan raksasa iblis yang mencabik-cabik pesawat dengan putus asa seolah ingin mencabik-cabik burung logam raksasa ini menjadi berkeping-keping. Guntur dan kilat meledak di sekelilingnya dan setiap kilatan sangat menakutkan. Lin Xuan mulai mengambil alih pesawat. Dia menggenggam joystick dengan erat, urat-uratnya menonjol di tangannya karena ketegangan dan usaha yang ekstrim. Mata Lin Xuan dengan cepat memindai dashboard yang kompleks, otaknya bekerja dengan cepat menganalisis setiap bagian data dan instruksi. Pesawat itu berguncang hebat diterpa angin kencang seolah akan kehilangan kendali kapan saja. Lin Xuan berusaha keras untuk tetap tenang dan berkonsentrasi merasakan setiap perubahan halus pada pesawat. Mengandalkan keterampilan yang diberikan oleh sistem, dia secara akurat menyesuaikan sudut dan kekuatan joystick untuk menstabilkan sikap pesawat. Keringat terus menetes dari dahinya dan mengalir ke pipinya yang tegang, tetapi dia tidak punya waktu untuk menyekanya. Matanya selalu tertuju ke depan, tidak berani bersantai sejenak. Setiap kali pesawat miring dan berbenturan, jantung Lin Xuan naik ke tenggorokannya. Namun, dia sama sekali tidak mundur, tetapi terus mengendalikan kecepatan pesawat untuk mengatasi arus udara yang selalu berubah. Pada saat ini angin kencang tiba-tiba menyapu membentuk aliran udara yang sangat kuat dan pesawat itu menukik ke bawah tiba-tiba seolah-olah kehilangan kendali. Tanda hubung. Bab 331 Saudara beruntung dia akan baik-baik saja. Pada saat ini para penumpang di kabin berada dalam jeritan panik yang ekstrim, jeritan teror datang satu demi satu dan pemandangannya sangat kacau. Lin Xuan mengertakkan gigi dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menarik joystick ke atas sambil menyesuaikan sisi pesawat. Setelah beberapa kerja keras, pesawat akhirnya mengangkat hidungnya lagi. Sambil mengoperasikan pesawat dengan gugup, dia dengan lantang melaporkan situasi pesawat ke pusat kendali lalu lintas udara di darat. Menara ini Beijing Airlines 1688, saya sedang mencoba mengendalikan pesawat. Situasinya kritis. Namun, selama sambaran petir kuat lainnya, beberapa instrumen pesawat mengalami malfungsi sebentar dan peralatan komunikasi terputus sepenuhnya. Menghadapi perubahan mendadak ini, hati Lin Xuan tenggelam tetapi dia tidak takut. Sebaliknya, dia mengandalkan keyakinan kuat di lubuk hatinya dan keterampilan mengemudi yang hebat yang diberikan kepadanya oleh sistem dan terus mengendalikan pesawat dengan gigih. Waktu berlalu menit demi menit dan sepertinya menjadi sangat lama. Setiap detik dipenuhi dengan ujian berat hidup dan mati. Lin Xuan selalu mempertahankan tingkat konsentrasi dan tekad yang tinggi karena dia tahu betul bahwa dia tidak boleh mati seperti ini dan istrinya tidak boleh mendapat masalah. Anak-anak kami bahkan belum berumur 1 tahun. Semua penumpang di pesawat tidak boleh mati karena mereka memiliki keluarga yang mereka sayangi dan semua orang harus dibawa pulang dengan selamat. Saat ini pusat kendali lalu lintas udara Bandara Jinghai kehilangan kontak setelah menerima kalimat terakhir Lin Xuan. 10 menit kemudian, titik lampu hijau yang ditampilkan di layar radar pesawat yang dipiloti oleh Lin Xuan tiba-tiba padam. Semua staf yang hadir terdiam seketika dan wajah semua orang dipenuhi ketegangan dan kekhawatiran. Ini berarti bahwa probabilitas kecelakaan pesawat lebih dari 90%. Pada saat ini seorang petugas pengatur lalu lintas udara muda menoleh pucat untuk melihat Wang Chenhui, kepala pusat pengatur lalu lintas udara, dan bertanya dengan suara gemetar, "Pemimpin, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Mata Wang Chenhui sangat serius. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, segera panggil penerbangan di dekatnya dan minta mereka menggunakan saluran darurat untuk menghubungi Beijing Airlines 1688. Baik, petugas pengatur lalu lintas udara muda itu segera mengangguk, berbalik, dan mulai mengoperasikan konsol. Selanjutnya penerbangan terdekat diberitahu dan mulai menelepon. Beijing Airlines 1688 menerima, mohon balas. Jinghang 1688 Pusat Pengendalian Lalu Lintas Udara Kota Jinghai memanggil Anda. Pusat Kontrol Lalu Lintas Udara Beijing Airlines 1688 Corning memanggil Anda. Namun, tidak peduli seberapa keras penerbangan ini berteriak, tidak ada tanggapan. Pada saat ini pesawat telah kehilangan kontak selama hampir setengah jam dan kejadian ini secara bertahap menarik perhatian dunia luar. Satu demi satu outlet media dengan indera penciuman yang tajam menemukan situasi yang tidak biasa ini dan mulai melaporkannya. Menurut informasi yang dapat dipercaya, pesawat dari Corning ke Jinghai telah kehilangan kontak selama lebih dari 30 menit pagi ini. Penerbangan Beijing Airlines 1688 yang lepas landas dari Corning pukul 10 pagi tiba-tiba kehilangan komunikasi pagi ini dan belum ada kabar hingga saat ini. Berdasarkan informasi yang kami miliki sejauh ini, pesawat tersebut kemungkinan terjebak dalam awan ungu yang sangat pekat. Awan ungu ini sangat kuat dan selalu berubah. Pesawat apapun yang terjebak di dalamnya akan memiliki peluang sangat kecil untuk bertahan hidup. Di Villa Yijing Haiti, Zhang Sulan sedang menonton laporan di TV dengan saksama.
Tiba-tiba dia teringat bahwa putra dan menantunya sepertinya akan kembali ke kota Jinghai dari kota Corning, jadi dia bersiap untuk mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Lin Xuan. Huang Xifang yang berjalan perlahan dari lantai atas menjadi pucat dengan senyum ramah di wajahnya setelah melihat laporan berita. Cangkir teh di tangannya terlepas tanpa sadar dan jatuh ke lantai pecah berkeping-keping. Ibu mertua, ada apa? Zhang Xulan tertarik dengan suara bising yang datang dari belakangnya. Dia berbalik dan melihat Huang Xifang berdiri di sana dengan wajah pucat seperti ayam kayu menatap laporan di layar TV dengan mata kosong. Mungkinkah ini pesawat yang ditumpangi Lin Xuan, Meng Yao dan yang lainnya? Zhang Xulan mengikuti tatapan Huang Xifang ke arah layar TV dan tidak bisa menahan perasaan firasat buruk. Katakan saja padaku ini tidak benar kan? Zhang Xulan buru-buru melangkah maju dan meraih bahu Huang Xifang dan bertanya dengan cemas, matanya penuh ketakutan dan keputusasaan. Pesawat ini. Bibir Huang Xifang sedikit bergetar saat dia mengucapkan 6 kata ini dengan susah payah. Setelah mendengar kata-kata ini, Zhang Xulan merasa seperti disambar petir dari langit biru. Tubuhnya tanpa sadar condong ke belakang dan dia jatuh ke tanah. Air mata langsung keluar dari matanya mengaburkan penglihatannya. Pada saat yang sama, Lin Sisi yang sedang berkemas di kamar juga mendengar suara cangkir pecah di luar dan bergegas keluar kamar untuk memeriksa situasinya. Ketika dia melihat laporan berita di layar TV, dia tertegun dan kehilangan arah sesaat. Setelah beberapa saat, dia adalah orang pertama yang sadar dan menghibur kedua ibu itu. Tidak, tidak, saudara laki-lakiku beruntung, dia akan baik-baik saja. Puluhan menit kemudian, tepat ketika semua orang mengira tidak ada harapan, sebuah pesawat terbang keluar dari awan mengerikan seperti burung phoenix yang bangkit dari nirwana. Di layar radar pusat kendali lalu lintas udara, sinyal yang menghilang mulai berkedip lagi. Itu adalah pesawat yang dikemudikan oleh Lin Xuan. Lin Xuan melihat keluar jendela menyaksikan awan ungu berangsur-angsur menjauh, batu berat di hatinya, akhirnya jatuh, dia menghela napas panjang lega. Pada saat ini para penumpang di kabin juga melebarkan mata, mereka terkejut menemukan bahwa langit biru dan awan putih di luar telah kembali ke keadaan semula. Untuk sesaat sorak-sorai dan jeritan terdengar satu demi satu. Ah, aku tidak mati, aku masih hidup. Seseorang sangat bersemangat, sehingga dia berbicara dengan tidak jelas dengan suara bergetar. Syukurlah, aku benar-benar mengira aku akan mati. Orang lain menangis dengan gembira, air mata mengalir di matanya. Beberapa orang mengulurkan tangan mereka dan menamparkan wajah mereka sendiri dengan keras hanya setelah merasakan sakit di wajah mereka, mereka menyadari bahwa semua ini nyata. Aku tidak bermimpi, aku diselamatkan. Tanda hubung. Pramugari Xie Yanbing melihat pemandangan di depannya dengan sukacita dan emosi yang tak terlukiskan di hatinya dan tak bisa menahan air mata. Dia menarik napas dalam-dalam mencoba menenangkan diri dan dengan cepat mengatur pramugari lain untuk mulai menangani tindak lanjut. Penumpang yang terhormat, terima kasih banyak atas kerjasama dan dukungan Anda. Pesawat sekarang telah berhasil keluar dari zona bahaya. Namun mohon jangan lengah, segera kembali ke tempat duduk Anda, kencangkan sabuk pengaman dan kami akan membawa Anda kembali ke tujuan Anda secepat mungkin. Kepala pramugari Xie Yanbing berkata kepada semua penumpang melalui radio. Dengan bantuan para pramugari, semua orang kembali ke tempat duduk mereka dan menunggu dengan tenang pesawat mendarat. Saat ini Li Mengyao meringkuk di kursinya ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat langit biru dan awan putih yang familiar melalui jendela lagi. Hatinya yang khawatir perlahan-lahan menjadi tenang. Dia tahu betul bahwa suaminya yang menyelamatkan semua orang. Li Mengyao benar-benar ingin mencari Lin Xuan sekarang, tetapi ketika dia berpikir dengan hati-hati, dia merasa bahwa jika dia pergi mencari suaminya sekarang, itu hanya akan mengalihkan perhatiannya dan dia tidak akan bisa banyak membantu. Jadi Li Mengyao memutuskan untuk mendengarkan kata-kata Lin Xuan. Suamiku menyuruhku untuk tidak pergi kemanapun, jadi aku akan tinggal di sini. Bagaimanapun, hanya dengan memastikan keselamatan diri sendiri Anda dapat menghindari menyebabkan masalah bagi suami Anda. Bab 332 pesawat mendarat dengan sukses. Di kokpit pesawat, Lin Xuan menatap ke depan dengan mata fokus. Saat ini dia tahu betul bahwa ini bukan waktunya untuk bersantai karena pesawat masih melayang di ketinggian 10.000 meter. Matanya tertuju pada panel instrumen, tangannya menggenggam erat joystick, dan dia memanggil menara lagi. Menara, ini Beijing Airlines 1688. Kapten dan kopilot keduanya dalam keadaan koma. Saya telah berhasil menerbangkan pesawat keluar dari kondisi cuaca ekstrim. Mohon berikan kami instruksi. Ketika pusat kendali lalu lintas udara yang jauh di Bandara Jinghai mendengar suara Lin Xuan, seluruh ruangan tiba-tiba meledak dalam sorak-sorai dan hati semua orang yang tadinya menggantung di udara akhirnya bisa tenang. Namun ketika petugas pengatur lalu lintas udara hendak menanggapi Lin Xuan dengan bersemangat, Wang Chenhui tiba-tiba merebut mikrofon. Ini menara kontrol, bolehkah saya bertanya siapa Anda? Wang Chenhui bertanya dengan nada serius. Saya adalah penumpang dalam penerbangan ini, tetapi saya juga seorang pilot profesional dan lisensi pilot saya adalah, Lin Xuan menjawab.
Setelah mendengarkan ini, Wang Chenhui segera meminta bawahannya untuk memverifikasi keaslian surat izin pilot Lin Xuan. Tidak lama kemudian hasil pencarian keluar membuktikan bahwa Lin Xuan memang seorang pilot di industri ini. Kemudian Wang Chenhui berkata dengan bersemangat, "Terima kasih Tuan Lin, mohon terbangkan pesawat ke Bandara Jinghai, segera kami akan memberikan data yang akurat setiap saat." Saat ini pesawat yang dikemudikan oleh Lin Xuan tidak jauh dari Bandara Jinghai. Setelah itu Lin Xuan mulai berkomunikasi erat dengan pusat kendali lalu lintas udara di darat dan pengatur lalu lintas udara terus memberinya panduan rute yang sangat akurat dan informasi cuaca yang terperinci. Lebih dari 10 menit kemudian garis luar Bandara Jinghai tampak samar-samar di pandangan Lin Xuan. Setelah beberapa saat, para penumpang di kabin akhirnya melihat bandara dari kejauhan. Semua orang langsung bersemangat dan mulai bersorak. "Lihat-lihat, bukankah bandara tepat di depan kita? Kita akan segera mendarat." "Wah, benar juga, benar-benar hebat. Kita semua selamat dengan aman." Namun saat kami mendekati bandara, tantangan baru muncul. Karena turbulensi parah sebelumnya di awan, Lin Xuan menemukan bahwa ada sedikit kesalahan pada beberapa sistem hidrolik pesawat yang sangat meningkatkan kesulitan pendaratan. Butiran-butiran halus keringat muncul lagi di dahi Lin Xuan. Dia terus mengulangi langkah-langkah penting dan tindakan pencegahan pendaratan di benaknya dan terus-menerus menyempurnakan kecepatan dan ketinggian pesawat. Saat pesawat semakin dekat ke landasan pacu, Lin Xuan mulai secara bertahap meningkatkan resistensi spoiler untuk lebih mengurangi kecepatan pesawat. Pada saat yang sama, dia terus mengawasi garis tengah landasan pacu dan melakukan penyesuaian halus pada joystick untuk memastikan bahwa pesawat selalu berada pada lintasan pendaratan yang benar. Saat pesawat akan menyentuh landasan pacu, Lin Xuan dengan lembut menarik joystick untuk mengurangi dampak pendaratan. Terdengar suara benturan tumpul antara roda pendaratan pesawat dan landasan pacu. Lin Xuan dengan cepat menginjak rem dan menghidupkan perangkat dorong balik secara bersamaan, memperlambat dengan seluruh kekuatannya. Semua orang di pesawat menyaksikan semua ini dengan gugup dan staf bandara selalu bersiaga. Meskipun pesawat masih meluncur ke depan, hati Lin Xuan sedikit tenang. Dia terus mempertahankan tingkat konsentrasi yang tinggi, menyesuaikan intensitas pengereman dan daya dorong balik tepat waktu sesuai dengan panjang landasan pacu dan perlambatan pesawat. Akhirnya disertai getaran kecil, pesawat perlahan berhenti di landasan pacu. Lin Xuan berhasil mendaratkan pesawat di bandara kota Jinghai, menghela napas lega dengan kelelahan tetapi lega, dan ambruk di kursi kapten. Pada saat ini, sirene truk pemadam kebakaran dan ambulans di luar pesawat tiba-tiba berbunyi dan staf bergegas ke pesawat seperti air pasang. Awak darat bertindak cepat dan memasang garis pengaman di sekitar pesawat untuk memastikan ketertiban di tempat kejadian. Di bawah bimbingan pramugari dan staf darat, para penumpang turun dari pesawat dengan tertib. Wajah mereka dipenuhi dengan sukacita dan emosi karena selamat dari bencana. Banyak orang meneteskan air mata dan beberapa penumpang tidak bisa menahan tangis dengan getir. Ketika semua penumpang menginjak tanah yang kokoh lagi, rasa soliditas yang belum pernah terjadi sebelumnya menghampiri mereka. Semua orang berpelukan satu sama lain dan menangis. Staf medis juga bergegas ke tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan fisik menyeluruh pada setiap penumpang. Untungnya, kecuali beberapa penumpang yang menderita luka ringan akibat benturan tubuh yang disebabkan oleh turbulensi parah di udara, penumpang lainnya selamat dan sehat. "Ngomong-ngomong, di mana kapten kita?" Seseorang tiba-tiba bertanya. Kalimat ini langsung menarik perhatian penumpang lain dan semua orang melihat sekeliling mencari pahlawan yang menyelamatkan hidup mereka. "Ya, di mana kapten yang menyelamatkan kita? Mengapa dia belum turun?" Orang lain menimpali. "Kita harus bertemu dengannya secara langsung. Berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan kita semua," seseorang menyarankan dan segera menerima tanggapan dari banyak orang. Tanda hubung. Untuk sesaat semua mata tertuju pada pintu pesawat menunggu kapten hebat itu muncul. Saat ini Lin Xuan muncul di pintu pesawat dan berjalan turun perlahan. Karena Lin Xuan mengenakan pakaian kasual, semua orang keliru mengira dia hanyalah penumpang biasa yang belum turun dari pesawat. Namun kalimat berikutnya mengejutkan semua orang. "Pria inilah yang menyelamatkan kita dengan menerbangkan pesawat." Pramugari Xie Yanbing berkata dengan bersemangat, suaranya penuh rasa syukur dan kekaguman. "Bagaimana mungkin? Dia bukan kapten?" Seseorang di antara kerumunan bertanya. "Ya, di mana kaptennya?" Yang lain juga menggema. Kapten dan kopilot mengalami koma selama penerbangan. Pria inilah yang maju pada saat kritis, mengambil alih pesawat, dan berhasil menyelesaikan pendaratan, Xie Yanbing menjelaskan. Ketika semua orang mendengar berita itu, mereka semua sangat terkejut. Tepat pada saat itu staf dengan hati-hati membawa kapten dan kopilot yang masih koma keluar dari pesawat. Melihat pemandangan di depan mereka, semua orang tiba-tiba menyadari bahwa pemuda di depan mereka adalah penyelamat mereka. Pada saat ini Xie Yanbing juga menatap Lin Xuan dengan kekaguman, matanya penuh hormat dan kekaguman.
Ditambah dengan penampilan Lin Xuan yang muda dan tampan, hatinya dipenuhi dengan riak-riak. Meskipun dia sekarang seorang pramugari, dia sebenarnya baru berusia 28 tahun dan masih dalam masa jayanya. Dia selama ini melajang dan memiliki gelar Ichebek Beauty. Penampilannya yang dingin dan menawan serta tingkah lakunya yang anggun membuat orang jatuh cinta padanya. Namun Xie Yanbing selalu merasa bahwa anak laki-laki di sekitarnya tidak dapat memenuhi standar estetikanya untuk pasangannya. Hingga Lin Xuan muncul setelah krisis ini, dia sangat tertarik pada Lin Xuan dan api cinta yang berkobar menyala di hatinya. Jadi dia mengumpulkan keberaniannya dan bersiap untuk berjalan menuju Lin Xuan untuk meminta informasi kontaknya. Namun pada saat ini sesosok tubuh yang indah bergegas melewatinya seperti angin. Bab 333, rasanya sakit, yang berarti ini bukan mimpi. Ketika Lin Xuan turun dari pesawat, mata indah Li Mengyao berbinar dengan kegembiraan. Dia bergegas menuju Lin Xuan dengan langkah ringan dan memeluknya dengan erat. Li Mengyao memeluknya erat-erat seolah-olah dia takut dia akan menghilang lagi. Istri, apakah kamu terluka di suatu tempat? Lin Xuan memeluk Li Mengyao erat-erat dan berkata dengan lembut. Tidak, aku baik-baik saja. Bagaimana Li Mengyao mengangkat wajahnya, dan di pipinya yang cerah terdapat air mata sebening kristal yang membuatnya terlihat sangat menyedihkan. Aku baik-baik saja. Lin Xuan menyeka air mata dari wajah Li Mengyao dengan sakit hati dan berkata dengan lembut. Aku ingin memeriksanya. Tangan Li Mengyao mulai meraba-raba tubuh Lin Xuan bolak-balik. Lin Xuan terhibur olehnya dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, geli sekali sayang, aku benar-benar baik-baik saja. Li Mengyao berhenti dari apa yang sedang dia lakukan dan menyingkirkan rambutnya yang berantakan. Matanya masih penuh kekhawatiran. Benarkah? Sungguh tidak lihat dirimu, rambutmu berantakan. Lin Xuan tersenyum dan mengangguk lalu dengan hati-hati menyisir rambut Li Mengyao yang berantakan. Li Mengyao cemberut dan berkata dengan nada manja, sudah jam segini, siapa yang peduli dengan rambut? Kemudian dia meletakkan wajah kecilnya di dada Lin Xuan dan mendengarkan dengan tenang detak jantungnya yang kuat. Setiap ketukan terasa begitu nyata dan kuat hingga membuatnya merasa sangat nyaman. His, kenapa kamu mencubitku istri? Lin Xuan menunduk menatap Li Mengyao. Dia hanya memasang senyum konyol di wajahnya dan tampak sedikit tidak percaya. Sakit, yang berarti ini bukan mimpi, kita masih hidup. Lin Xuan terdiam. Lalu mengapa kamu tidak mencubit dirimu sendiri, istriku? Aku takut sakit. Apakah kamu bersedia membiarkan istrimu memar di sekujur tubuh? Li Mengyao mengedipkan mata cerahnya seperti rusa dan menatap Lin Xuan dengan tatapan polos di wajahnya. Lin Xuan tersedak. Jika tidak ada begitu banyak orang di sini, dia pasti akan menjepit goblin yang menyebalkan ini ke tempat tidur dan memberinya pelajaran yang baik. Sebelum mereka berdua punya cukup waktu untuk bergaul, sejumlah besar penumpang berkumpul di sekitar mereka. Terima kasih telah menyelamatkan kami semua. Pahlawan tanpamu konsekuensinya akan menjadi bencana. Ini kartu nama saya, jika Anda membutuhkan bantuan di masa mendatang, jangan ragu untuk menghubungi saya. Semua orang mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Lin Xuan dan beberapa pelaku bisnis juga menyerahkan kartu nama mereka. Lin Xuan tiba-tiba memiliki puluhan kartu kecil di tangannya. Pada saat ini staf bandara juga menemukan Lin Xuan dan menyampaikan rasa hormat tertinggi mereka atas perilaku heroiknya. Tuan Lin, terima kasih banyak karena telah maju di saat krisis dan menyelamatkan nyawa serta keamanan properti banyak penumpang, kata seorang anggota staf berseragam. Lin Xuan hanya menjawab dengan rendah hati, tentu saja aku harus. Setelah itu, semua penumpang dikirim ke ruang tunggu untuk pemeriksaan komprehensif oleh staf medis di bawah pengaturan staf bandara. Menurut informasi yang dapat dipercaya, penerbangan 1688 Beijing Airlines mendarat dengan selamat 10 menit yang lalu. Penerbangan Beijing Airlines 1688 yang kehilangan kontak pagi ini secara ajaib lolos dari bahaya dan mendarat dengan selamat di Bandara Jinghai pukul 11.32. Menurut penanggung jawab bandara yang relevan, kecuali 5 penumpang yang mengalami luka ringan dalam kecelakaan ini, semua yang lain selamat dan sehat. Di Villa Haitian Yijing, setelah Zhang Sulan dan Huang Xifang mengetahui bahwa pesawat telah kehilangan kontak, mereka terus memeriksa berita terbaru di ponsel mereka. Hati mereka selalu berdebar-debar. Ketika mereka melihat laporan ini, hati mereka akhirnya tenang dan senyum lega muncul di wajah mereka. Sudah kubilang saudaraku beruntung, dia akan baik-baik saja. Lin Sisi melompat dengan gembira dan bersorak. Kerabatku tersayang, bagus sekali mereka baik-baik saja. Zhang Sulan memeluk Huang Xifang dengan gembira, air mata kebahagiaan di matanya. Ya, semuanya baik-baik. Huang Xifang juga sangat gembira sehingga dia memeluk Zhang Sulan. Keduanya berpelukan dan menangis, melepaskan kegembiraan dan kelegaan di hati mereka. Tanda hubung. Baru pada malam hari ketika matahari terbenam, Lin Xuan dan Li Mengyao akhirnya kembali ke Villa Haitian Yijing dari bandara. Ketika mereka mendorong pintu terbuka, Zhang Sulan dan Huang Xifang bergegas dengan tidak sabar dan memeluk mereka erat-erat. Yao Yao, kamu baik-baik saja? Huang Xifang bertanya dengan mata khawatir penuh kekhawatiran. Nak, apakah kamu merasa tidak enak badan di suatu tempat? Zhang Sulan menatap Lin Xuan dengan gugup, nadanya penuh kecemasan. Bu, aku baik-baik saja, benar. Li Mengyao menghibur dengan senyuman, senyum bahagia di wajahnya.
Bu, sesuatu terjadi. Mohon pelan-pelan, aku tidak bisa bernapas. Lin Xuan merasa sedikit sesak karena pelukan Zhang Sulan dan tidak bisa menahan diri untuk memprotes. Setelah mendengar ini, Zhang Sulan akhirnya melepaskan tangannya. Lin Xuan batuk 2 kali menyesuaikan napasnya dan berkata sebelumnya tidak apa-apa, tetapi sekarang hampir mendapat masalah. Untunglah kamu baik-baik saja, untunglah kamu baik-baik saja. Kalian benar-benar membuatku takut setengah mati. Zhang Sulan menepuk dadanya dan berkata dengan lega. Kamu juga lelah, aku akan memasak. Sebentar lagi akan siap, kata Huang Xifang dengan lembut dan berbalik berjalan menuju dapur. Setelah itu Lin Xuan dan Li Mengyao berjalan ke ruang tamu yang luas dan terang dan perasaan familiar menghampiri mereka. Mereka akhirnya kembali ke rumah yang hangat ini. Ibu tiba-tiba 2 suara lembut dan renyah terdengar. Dabo dan Xiao Bao sedang berbaring di sofa empuk dan bermain dengan gembira saat ini ketika mereka melihat Li Mengyao, mata mereka tiba-tiba berbinar dan mereka berteriak dengan gembira. Sayang. Li Mengyao sangat gembira. Dia melempar koper di tangannya ke samping, bergegas maju dengan cepat, dan dengan lembut memeluk Dabo dan Xiao Bao, matanya terasa perih. Dabo dan Xiao Bao dengan gembira menyentuh pipi Li Mengyao dengan tangan kecil mereka dan tertawa bahagia. Ibu sudah kembali, apa kalian merindukan? Li Mengyao dengan lembut mencium pipi bayi satu persatu berulang kali dengan senyum bahagia di wajahnya. Bayi-bayi itu merasakan aroma familiar ibu mereka dan tersenyum polos. Setengah jam kemudian Huang Xifang membawa keluar sepanci sup panas mengepul dan berteriak makan malam sudah siap. Lin Xuan dan Li Mengyao membawa Dabo dan Xiao Bao ke meja makan masing-masing. Keluarga itu duduk bersama lagi dan menikmati makanan lezat ini bersama-sama. Terutama bagi mereka setelah mengalami krisis hidup dan mati di pesawat, rasanya sangat menyenangkan bisa kembali ke rumah dengan selamat. Tanda hubung. Bab 334 selama kamu terus mencintaiku. Saat tidur di malam hari, Li Mengyao memeluk Lin Xuan erat-erat seperti gurita dan tubuhnya yang lembut terus bergesekan dengannya. Suami dia memanggil Lin Xuan dengan suara lembut. Setelah mendengar panggilannya, Lin Xuan meletakkan teleponnya lalu berbalik dan menatap Li Mengyao dengan mata lembut. Pagi ini kita hampir mati. Mata Li Mengyao yang tadinya menunduk perlahan terangkat dan mata besarnya yang indah menatap lurus ke mata Lin Xuan. Yah, hampir sampai. Lin Xuan mencondongkan tubuh dan dengan lembut mencium wajahnya yang halus sambil menjawab dengan lembut. Lalu, suami, kenapa kamu tahu cara menerbangkan pesawat? Li Mengyao sedikit memiringkan kepalanya dan menatap Lin Xuan dengan rasa ingin tahu. Setelah mendengar pertanyaan ini, Lin Xuan langsung menghentikan semua tindakannya. Dia benar-benar belum tahu bagaimana menjelaskannya. Kamu bilang kamu belajar sendiri di kampus? Bah, siapa yang akan percaya omong kosong seperti itu? Jika keluargaku mengajariku, tidak seorang pun di keluargaku bekerja di bandara. Apakah saya harus memberitahu orang lain tentang sistem ini? Tidak, tidak. Melihat ekspresi ragu-ragu Lin Xuan, Li Mengyao tiba-tiba tidak bisa menahan tawa. Haha suami, aku hanya bertanya dengan santai. Istri, tidakkah kamu penasaran dari mana aku mempelajari semua keterampilan ini? Lin Xuan bertanya dengan sedikit kebingungan. Tentu saja aku penasaran. Tetapi ketika aku melihat tampang bodohmu barusan, aku menebak bahwa kamu pasti sedang memikirkan cara untuk mengarang kebohongan untuk menipu gadis lugu, baik hati, dan cantik seperti aku. Tetapi karena suamiku tidak ingin memberitahuku, kamu pasti punya alasan dan itu juga untuk kebaikanku sendiri jadi aku tidak ingin tahu lagi. Saat dia berbicara, Li Mengyao mengangkat tangannya dan dengan lembut mendorong sehelai rambut yang melayang di depan telinganya ke belakang telinganya, senyum damai muncul di wajahnya. Kemudian dia berbalik sedikit berbaring di atas Lin Xuan dan menatapnya dengan penuh kasih sayang. Tidak peduli apapun, aku akan mempercayai suamiku tanpa ragu selama kamu selalu mencintaiku. Begitu dia selesai berbicara, dia membungkuk dan pertama-tama mencium dahi, hidung, dan wajah Lin Xuan dengan bibir ceri menggoda miliknya dan akhirnya mendarat di bibirnya. Istri yang pengertian seperti itu benar-benar menyenangkan. Jadi Lin Xuan juga mengulurkan tangan dan dengan lembut meletakkan tangannya di belakang kepala Li Mengyao, semakin memperdalam ciuman itu. Ini adalah hari kedua dan hari ini adalah hari terakhir bulan Agustus. Sinar matahari menyinari tempat tidur melalui celah-celah di gorden dan Lin Xuan dan Li Mengyao perlahan membuka mata mereka. Setelah mereka bangun dan membersihkan diri, mereka berjalan ke ranjang bayi dan dengan hati-hati membawa Dabo dan Xiao Bao ke ranjang besar agar mereka bisa bermain sepuasnya. Sayang, lihat apa ini? Li Mengyao memegang mainan kerincingan berwarna-warni di tangannya dan dengan lembut menggoyangkannya di atas bayi-bayi itu membuat kerincingan itu mengeluarkan suara yang jernih dan menyenangkan. Dabo tertarik dengan perhatian. Dia dengan senang hati menendang kaki kecilnya yang gemuk dan berusaha keras untuk menangkap bel itu. Setelah beberapa saat, dia berhasil berbelok ke kiri dan terus meraih bel. Ketika Xiao Bao melihat tindakan saudara perempuannya, dia juga menjadi bersemangat dan berbelok ke kanan dengan gembira. Kedua anak kecil itu berguling-guling di ranjang dan saat mereka berguling, mereka tidak sengaja bertabrakan satu sama lain. Dua pasang mata besar mereka yang lucu saling memandang, kamu melihatku, aku melihatmu seolah-olah mereka saling menilai. Kemudian Dabo berbalik dengan ekspresi jijik dan pergi. Namun, Xiao Bao tidak peduli dengan reaksi saudara perempuannya, tetapi perlahan merangkak ke arah Dabo. Lin Xuan dan Li Mengyao berdiri di samping melihat ekspresi polos bayi-bayi itu dan tidak bisa menahan tawa. Tanda hubung.
Karena Lin Sisi akan melapor ke Universitas Jinghai sore ini, Lin Zhengguo juga bergegas dari kota Yunhai ke kota Jinghai untuk mengantar putrinya ke sekolah. Namun, begitu dia tiba di Villa Haitian Yijing, dia langsung pergi ke Dabao dan Xiao Bao. Oh sayangku, kakek sudah kembali. Saat Lin Zhengguo berbicara, dia mengangkat Dabao dan Xiao Bao dengan senyum ramah di wajahnya. Dia menggoda kedua pria kecil itu dan tertawa terbahak-bahak dari waktu ke waktu. Setelah beberapa lama, dia ingat bahwa ada seorang putri di sebelahnya, jadi dia berbalik dan bertanya kepada Lin Sisi, "Sisi, apakah kamu sudah menyiapkan semuanya untuk sekolah?" Lin Sisi yang sedang bermain dengan ponselnya melirik Lin Zhengguo tanpa berkata-kata dan berkata tanpa daya semuanya sudah siap. Lin Zhengguo mengangguk menunjukkan kepuasannya baguslah. Setelah mengatakan ini dia mengalihkan perhatiannya kembali ke Dabao dan Xiao Bao dan terus bermain dengan mereka seolah-olah menemani bayi adalah tujuan kedatangannya ke kota Jinghai. Waktu berlalu dengan cepat dan dalam sekejap matahari sudah siang. Matahari bersinar di jalanan dan semuanya tampak sangat damai dan indah. Lin Sisi berjalan ringan di depan sambil memegang kunci mobil di tangannya, wajahnya dipenuhi antisipasi dan kegembiraan. Dia berjalan ke hongki guoya biru yang indah, dengan terampil menyalakan mobil dengan kunci, lalu berbalik dan berkata, "Aku bilang aku bukan anak kecil lagi, kamu tidak perlu membuat keributan sebesar itu." Lin Xuan datang sambil tersenyum membawa sebuah koper besar di tangannya. Dia memasukkannya ke bagasi hongki guoya dan berkata bercanda, "Mengapa kamu tidak membutuhkan aku untuk membantumu membawa barang bawaanmu sekarang?" Lin Sisi mengerutkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum, "Itu masih diperlukan." Saat ini Zhang Xulan juga maju dan berkata, "Apakah kamu masih ingin aku merapikan tempat tidurmu?" Lin Sisi mengangguk dan menjawab dengan malu-malu itu juga perlu. Lin Xuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya dengan lembut mengusap kepala Lin Sisi dan berkata sambil tersenyum, "Jadi kamu masih anak-anak ya, sudah larut, kita harus berangkat." "Berhenti menyentuhku, dasar kakak bau, alasan aku belum tumbuh tinggi adalah karena kamu selalu menyentuh kepalaku." Lin Sisi memelototi Lin Xuan dengan marah. Semua orang tertawa ketika mendengar ini. Faktanya, Lin Sisi tidak pendek sekarang. Dia mengalami percepatan pertumbuhan kedua di tahun terakhir sekolah menengah atas dan tinggi badannya meningkat ke tingkat yang mirip dengan Li Mengyao, yang membuat sosoknya yang awalnya mungil menjadi lebih tinggi dan lebih menawan. Setelah itu mereka dibagi menjadi 3 mobil dan bersiap untuk pergi ke Universitas Jinghai. Lin Sisi mengendarai hongki guoya sendirian. Lin Xuan dan Li Mengyao duduk di Maybach dan Lin Zhengguo dan Zhang Xulan duduk di BMW seri 8. 3 mobil berbaris berturut-turut dan melaju keluar rumah dengan gagah berani menuju Universitas Jinghai. Karena Lin Sisi telah bersekolah untuk menyelesaikan prosedur penerimaan sambil bekerja paruh waktu sebelumnya, dia bisa langsung pergi ke asrama hari ini. Segera 3 mobil mewah melaju ke Universitas Jinghai satu demi satu seperti konvoi mewah. Banyak mahasiswa di sepanjang jalan melirik dengan rasa ingin tahu dan mulai berbicara dengan suara rendah. Apakah mahasiswa baru tahun ini begitu kaya? Ya Tuhan, keluarga besar mana ini? Ya, 3 mobil mewah melaju sekaligus. Agak mengejutkan. Akhirnya 3 mobil mewah berhenti dengan mantap di lantai bawah gedung asrama tempat Lin Sisi berada. Bab 335 adegan ini tampak familiar. Setelah semua orang turun dari bus, Lin Zhengguo dan Zhang Xulan terlihat berjalan di depan dengan kepala tegak dan dada membusung. Lin Sisi dan Li Mengyao mengikuti dari belakang sambil bergandengan tangan, berbicara dan tertawa. Adapun orang yang tertinggal paling akhir, tentu saja Lin Xuan yang memiliki status keluarga terbaik. Dia menyeret kopernya ke atas dan asrama Lin Sisi kebetulan berada di lantai atas lantai 7. Kenapa asrama sekolah tidak memiliki lift? Meskipun aku memiliki sistem untuk meningkatkan atribut fisikku, aku tetap merasa lelah. Tidak lama kemudian orang-orang yang berjalan di depan tiba di lantai 7 terlebih dahulu. Saat ini Lin Sisi berbalik dan mendesak, "Kakak, bisakah kamu bergegas? Kita hampir sampai." Mendengar ini Lin Xuan menjawab dengan tidak senang, "Kakak, jika kamu terus pamer, aku akan mengganti sepedamu dengan sepeda roda 3 dan membiarkanmu mengendarainya ke kelas." Mendengar ini Lin Sisi langsung panik dan bergegas turun dengan senyum menyanjung di wajahnya, "Kakak, bagaimana kalau aku membantumu membawa barang bawaanmu?" Lin Xuan memutar matanya ke arahnya dan berkata tanpa daya, "Baiklah, baiklah, cepat cari asramamu." Begitu dia selesai berbicara, Lin Sisi berlari dengan gembira. Segera mereka tiba di depan pintu asrama 712 yang tertutup. Lin Sisi mengetuk pintu dengan lembut terlebih dahulu. Segera suara wanita yang menyenangkan datang dari dalam. "Masuk." Ketika Lin Sisi mendengar suara itu, dia mengulurkan tangan dan mendorong pintu hingga terbuka lalu berjalan ke kamar dengan orang tua, saudara laki-laki, dan saudara iparnya di belakangnya. "Halo, nama saya Lin Sisi dan saya adalah siswa yang ditugaskan ke asrama ini." Lin Sisi memiliki senyum cerah di wajahnya dan menyapa mereka dengan hangat. Karena Lin Sisi baru tiba di sekolah untuk melapor pada hari terakhir bulan itu, dia adalah satu-satunya yang tersisa di asrama yang belum pindah. 3 teman sekamar lainnya sudah mengemasi barang-barang mereka dan duduk di kursi mereka.
Salah satu gadis yang berambut sebahu dan tampak sangat cakap berdiri pertama dan berkata sambil tersenyum, haha, halo saya Liu Jiaxin, kita akan menjadi teman sekamar mulai sekarang. Setelah itu dia menunjuk dua gadis lainnya dan memperkenalkan mereka satu persatu, ini Wu Min dan ini Li Jing. Halo, Wu Min dan Li Jing juga menyapa Lin Sisi dengan senyuman. Setelah semua orang saling menyapa, Zhang Sulan dan Lin Zhengguo mulai membantu putri mereka merapikan tempat tidurnya. Setelah Lin Xuan memasuki kamar, dia mulai melihat sekeliling asrama dengan penuh minat. Tata letak standar kamar untuk 4 orang dengan tempat tidur di atas dan meja di bawah membuat ruangan tampak sangat luas dan cerah. Seluruh asrama terlihat bersih dan rapi membuat orang merasa sangat nyaman. Inilah asrama putri legendaris. Asrama putri yang sering dijadikan bahan candaan teman sekamarku saat kuliah, sekarang aku benar-benar berdiri di sini. Memikirkan hal ini, Lin Xuan tidak bisa menahan tawa. Namun, saat dia melihat sekeliling, dia tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di pinggangnya yang hampir membuatnya berteriak. Dia menahan napas, menahan rasa sakit, dan dengan cepat berbalik untuk melihat Li Mengyao. Dia melihat Li Mengyao menatapnya dengan mata dingin. Lin Xuan mencondongkan tubuh ke telinga Li Mengyao dengan ekspresi polos di wajahnya dan bertanya dengan lembut, istri, mengapa kamu tiba-tiba mencubitku? Wajah Li Mengyao memancarkan amarah dan dia merendahkan suaranya dan berkata, jangan melihat sekeliling, keluar dan tunggu. Oh, jadi Lin Xuan harus mendengarkan istrinya dan berjalan keluar dari asrama dengan patuh. Dia berbaring di pagar dan bermain dengan ponselnya karena bosan. Setelah beberapa saat, beberapa gadis kembali dari luar dan melihat seorang anak laki-laki berbaring di dekat pintu asrama mereka. Karena Lin Xuan baru saja lulus selama lebih dari setahun dan dia masih muda dan tampan, dia masih sangat mirip dengan seorang mahasiswa. Para gadis segera menjadi waspada. Salah satu dari mereka maju dan berkata kepada Lin Xuan dengan kasar, teman, ini adalah asrama putri, silakan pergi. Ah, tanda hubung. 1 jam kemudian, Lin Sisi mengirim Lin Xuan dan yang lainnya keluar dari asrama. Sisi, jangan membuat masalah di sekolah, oke Zhang Sul. Aku tahu, Bu, aku bukan anak kecil lagi. Lin Sisi mengangguk patuh. Kakak, usap rambutku lagi. Lin Xuan memberikan senyum licik. Tidak, kalian kembali dengan cepat, jangan khawatir tentangku, aku bisa menjaga diriku sendiri, kata Lin Sisi sambil menutupi dahinya. Setelah melihat keluarganya pergi, Lin Sisi berjalan cepat kembali ke asramanya yang hangat dengan perasaan bebas. Begitu dia memasuki kamar, Liu Jiaxin tidak sabar untuk mendekati Lin Sisi dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Sisi, apakah pria itu saudaramu? Wow, sangat tampan. Ya, Lin Sisi menjawab sambil tersenyum. Pada saat ini, Wu Min yang berdiri di dekatnya juga menghampiri, matanya berbinar, dan dia bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana dengan orang di sebelah saudaramu? Apakah dia kakak iparmu? Benar, Lin Sisi mengangguk. Wah, dia sangat cantik, seru Wu Min dengan mata penuh iri hati. Tanda hubung. Dengan cara ini, Lin Sisi yang ceria dan menyukai kegiatan yang hidup dengan cepat berteman dengan teman sekamarnya dan ledakan tawa dapat terdengar dari asrama dari waktu ke waktu. Semua orang berbicara dengan penuh semangat tentang hal-hal menarik yang terjadi pada mereka selama sekolah menengah atas dan sebelum kuliah dimulai. Hanya Li Jing yang relatif pemalu sehingga dia jarang berpartisipasi dalam diskusi, dia hanya duduk diam di samping dan mendengarkan dengan senyum di wajahnya. Tepat saat itu perutnya tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh meskipun suaranya tidak keras, itu masih menarik perhatian semua orang menoleh untuk menatapnya hampir bersamaan. Wajah Li Jing tiba-tiba memerah. Dia menunduk dan berkata dengan malu-malu dengan suara yang tidak lebih keras dari dengungan nyamuk. Maaf, aku sedikit lapar. Kalian lanjutkan saja obrolannya, aku harus pergi ke kafetaria untuk makan dulu. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan hendak berjalan keluar pintu. Namun, saat dia mengambil langkah, Liu Jiaxin meraih lengannya. Liu Jiaxin tersenyum dan berkata kepadanya, hei, hari ini adalah hari pertama kita di sekolah, jadi tentu saja kita harus makan enak, ayo pergi makan bersama. Wu Min juga bertepuk tangan dengan gembira dan dengan senang hati menimpali Yaya. Lin Sisi berdiri dan berkata dengan murah hati, apa yang kita tunggu, mari kita pergi sekarang. Jadi setelah 4 orang di asrama berdiskusi ke restoran mana akan pergi, mereka turun bersama dari asrama. Biarkan aku naik taksi. Liu Jiaxin mengeluarkan ponselnya dan mengetuk layar dengan cepat dengan jari-jarinya. Tepat ketika dia hendak menelepon Didi, dia dihentikan oleh sebuah tangan kecil. Tidak perlu naik taksi, tunggu saja aku. Lin Sisi berkedip dan berkata, lalu berbalik dan pergi, meninggalkan 3 orang lainnya dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Setelah beberapa saat, sebuah mobil Hongqi Guoya yang mewah perlahan melaju dan berhenti di depan mereka. Jendela mobil terbuka dan memperlihatkan wajah Lin Sisi dengan senyum cerah. Masuk ke dalam mobil. Tanda hubung. Liu Jiaxin, Zhang Hui dan Wang Jing melihat mobil mewah di depan mereka dengan mata terbelalak, mulut sedikit terbuka, dan wajah penuh keterkejutan. Ini teman sekamarku sangat kaya dan dia mengendarai mobil mewah seperti itu. Adegan ini tampak familiar. Bab 336 hari pertama karir mengajar. Sinar matahari pertama di pagi hari menyinari ruangan melalui celah di tirai. Lin Xuan dan Li Mengyao menyambut hari baru yaitu tanggal 1 September.
Hari ini hampir semua sekolah telah dibuka dan seluruh kota dipenuhi dengan suasana yang hidup. Li Mengyao bangun pagi dan melihat cerah mentari di luar jendela merasa sangat bahagia. Karena hari ini adalah hari pertama dari karir mengajarnya. Jadi Li Mengyao cepat bangun dan mulai berdandan dengan hati-hati untuk mempersiapkan hari penting ini. Pada saat yang sama, Lin Xuan juga sudah bangun dan turun ke bawah untuk mulai membuat sarapan lezat. Dia dengan terampil menggoreng telur, memanggang roti, dan merebus secangkir susu panas yang memenuhi seluruh rumah dengan aroma makanan lezat. Setelah beberapa saat, Li Mengyao datang ke dapur dengan wajah bahagia. Dia dengan lembut mengulurkan tangannya dan memeluk Lin Xuan dari belakang saat dia masih berkonsentrasi membuat sarapan. Dia menyandarkan kepalanya di bahu Lin Xuan merasakan kehangatan darinya dan berkata dengan lembut, terima kasih atas kerja kerasmu suamiku. Setelah mendengar suara itu, Lin Xuan menoleh ke belakang dengan senyum sayang di wajahnya. Dia meletakkan apa yang sedang dia lakukan, berbalik, dengan lembut membelai wajah Li Mengyao, dan kemudian mencium bibirnya yang montok dan menarik dengan ringan. Setelah melepaskan bibirnya, Lin Xuan tersenyum dan berkata kepada Li Mengyao, pergi ke restoran di luar dan duduk dengan patuh. Sarapan akan segera datang. Hari ini Li Mengyao mengenakan kemeja berwarna krem dengan rok lipit dengan warna yang sama dan mantel panjang berwarna krem di bagian luar. Pakaian ini penuh dengan selera mode dan memiliki gaya Prancis yang ringan seperti soufal. Garis-garis halus dengan sempurna menguraikan sosoknya yang anggun membuatnya terlihat elegan dan menawan. Setiap langkah yang dia ambil memancarkan pesona ketenangan dan kepercayaan diri. Li Mengyao mengedipkan mata indahnya, lalu masih memeluk Lin Xuan erat-erat dan menolak untuk melepaskannya, dan berkata dengan lembut, suamiku, sekolah sudah menyiapkan sarapan, kamu bisa tidur sedikit lebih lama. Lin Xuan berbalik lagi dan mencium tempat yang baru saja dia cium dan berkata sambil tersenyum, sarapan di sekolah tidak seenak yang dibuat oleh suamiku, ya. Li Mengyao bersenandung, hatinya penuh dengan rasa manis dan berjalan keluar dari dapur dengan gembira. Dia duduk dengan patuh di meja makan, menunggu dengan gembira Lin Xuan untuk memberinya makan. Setelah keduanya selesai sarapan bersama, Li Mengyao mengambil kunci mobil dan bersiap untuk pergi bekerja. Istri tidak perlu mengambil kunci mobil, aku akan mengantarmu ke sana. Lin Xuan tersenyum dan dengan lembut memegang tangan kecil Li Mengyao yang lembut. Ah, aku bisa mengemudi sendiri ke sana, kata Li Mengyao dengan sedikit kebingungan. Hari ini adalah hari pertama Anda bekerja, jadi biarkan suami Anda menjemput Anda, Lin Xuan berkata dengan lembut. Ya, ketika Li Mengyao mendengar kata-kata Lin Xuan, perasaan hangat tiba-tiba melonjak di hatinya dan senyum bahagia muncul di wajahnya. Segera setelah itu, Lin Xuan menggandeng tangan Li Mengyao dan datang ke mobil Hongqi Guoya bersama-sama. Setelah keduanya masuk ke mobil, Lin Xuan menyalakan mobil dan perlahan-lahan melaju menuju sekolah dasar No. 1 di distrik Haitian. Sekitar 15 menit kemudian, mobil berhenti dengan mantap di gerbang sekolah dasar No. 1 distrik Haitian. Li Mengyao membuka sabuk pengamannya, berdiri, berjalan ke arah Lin Xuan, dan dengan lembut mencium pipinya. Sampai jumpa suamiku. Setelah mengatakan itu, Li Mengyao mendorong pintu mobil hingga terbuka dan berjalan ke gerbang sekolah dengan langkah ringan. Lin Xuan memiliki senyum puas di wajahnya saat dia melihat sosok istrinya berangsur-angsur surut hingga dia menghilang. Kemudian dia menginjak pedal gas dan melaju pergi. Tanda hubung. Li Mengyao datang ke mejanya dan mulai dengan hati-hati mengatur rencana pelajarannya. Sesuai dengan pengaturan sekolah, dia akan bertanggung jawab untuk mengajar kursus kelas 3. Ketika semuanya sudah siap, Li Mengyao berjalan menuju ruang kelas-kelas 6 kelas 3 dengan langkah ringan sambil memegang rencana pelajaran yang telah disiapkan dengan cermat di tangannya. Dia bersandar dengan tenang di belakang pintu kelas menunggu bel berdering. Ding-ling-ling dengan suara siaran yang jelas, waktu kelas akhirnya tiba. Li Mengyao menarik napas dalam-dalam dan berjalan ke ruang kelas dengan keyakinan yang teguh dengan senyum lembut dan ramah di wajahnya. Pada saat ini suara-suara bising di ruang kelas tiba-tiba berhenti. Anak-anak semua menatap Li Mengyao dengan rasa ingin tahu dan antisipasi yang terpancar di mata mereka. Li Mengyao perlahan berjalan ke podium lalu berhenti dan berkata dengan suara yang jelas dan lembut. Selamat pagi siswa-siswa terkasih, saya adalah guru wali kelas dan guru bahasa Mandarin Anda tahun ini. Saya sangat senang bertemu dengan Anda dan menghabiskan beberapa hari ke depan bersama Anda. Tanda hubung. Pada saat yang sama di Universitas Jinghai di kota Jinghai, matahari bersinar hangat di lapangan bermain Lin Sisi berdiri dalam antrean menerima baptisan matahari yang kejam. Sebagai mahasiswa baru, mereka harus berpartisipasi dalam pelatihan militer selama 2 jam telah berlalu dan Lin Sisi serta teman-teman sekelas lainnya telah terpapar matahari, pakaian mereka basah oleh keringat. Akhirnya instruktur mengumumkan bahwa kami bisa istirahat selama 10 menit. Semua orang berlari ke tempat teduh dan duduk dengan lelah untuk minum air. Lin Sisi juga mengikuti teman-teman sekelasnya ke tempat teduh di bawah pohon. Dia tidak sabar untuk mengeluarkan ponselnya dari sakunya, ingin melihat apakah ada berita atau hiburan baru untuk melewati masa-masa sulit ini. Saat dia membuka kunci layar ponselnya, permintaan panggilan video dari saudara laki-lakinya, Lin Xuan, tiba-tiba muncul. Kakak, kenapa kamu tiba-tiba menghubungiku? Lin Sisi menggerutu pada dirinya sendiri tetapi tetap mengeklik panggilan video tanpa ragu-ragu.
Di gambar Lin Xuan sedang duduk di kantor yang nyaman dengan kaki disilangkan, ada sepiring semangka dingin di sebelahnya, dia terlihat sangat nyaman. Hai kakak, Lin Xuan menyapa sambil tersenyum mengambil sepotong semangka dan mulai memakannya dengan mulut besar. Wah, saudara, kamu benar-benar makan melon. Lin Sisi membelalakkan matanya, rasa irinya tak terlukiskan. Haha, iya, cuacanya agak panas hari ini jadi aku membeli beberapa semangka untuk mendinginkan badan. Bagaimana pelatihan militermu? Tanya Lin Xuan sambil makan. Kami hampir mati kepanasan. Kami sudah terpapar matahari selama 2 jam, keluh Lin Sisi. Meskipun sedang musim gugur, masih sangat panas untuk berlama-lama di bawah matahari selama 2 jam. Itu terlalu menyedihkan tetapi juga olahraga. Semangat terus, Kak Lin Xuan menyemangati lalu mengambil sepotong semangka lagi dan terus makan. HMPH, Lin Sisi melihat Lin Xuan makan dengan lahap dan sangat marah hingga hampir muntah darah di tempat. Dia dengan cepat mematikan video Lin Xuan, mengirimkan emotikon memukuli saudaranya, dan kemudian untuk sementara memblokir pesannya dari pandangan, jauh dari pikiran. Tanda hubung. Bab 337 suami akan tahu setelah mencobanya. Lin Xuan mengirim beberapa pesan di kantor tetapi ketika dia melihat bahwa saudara perempuannya telah berhenti menggodanya, dia berhenti. Setelah memesan teh susu untuk dibawa pulang untuk Lin Sisi, dia mulai melakukan urusannya sendiri. Di sisi lain, Lin Sisi yang awalnya mengikuti pelatihan militer di sekolah merasa kelelahan. Istirahat berikutnya tiba dan dia duduk bermain dengan ponselnya. Saat itu ponselnya berdering, itu adalah panggilan dari pengantar barang. Dia menjawab telepon dengan sedikit kebingungan, halo Takeout, saya tidak memesan makanan dan saya sedang dalam pelatihan militer sekarang, saya tidak bisa keluar untuk mendapatkan apapun. Namun ketika dia mendengar pihak lain mengatakan bahwa secangkir teh susu dibawakan, matanya berbinar. Lin Sisi dengan gembira berlari ke gerbang sekolah dan mengambil secangkir teh susu dingin dari pengantar barang. Dia tidak sabar untuk membuka tutupnya, menarik napas dalam-dalam aroma, dan kemudian menyesapnya. Tiba-tiba, sensasi sejuk mengalir di tenggorokannya membuatnya merasa segar seolah seluruh kelelahannya tersapu bersih. Kakak masih punya hati nurani, Lin Sisi tersenyum puas. Tanda hubung. Waktu berlalu begitu cepat dan dalam sekejap mata sudah waktunya untuk pulang kerja. Lin Xuan meninggalkan perusahaan dan berjalan langsung ke toko kue Xuan Meng di lantai bawah. Dia mendorong pintu toko hingga terbuka dan melihat Zhou Yike yang sedang sibuk. Yike, bagaimana kabar bisnis hari ini? Lin Xuan bertanya sambil tersenyum. Zhou Yike mengangkat kepalanya, wajahnya dipenuhi kegembiraan dan kepuasan. Kakak Xuan, toko kue Xuan Meng sangat populer sejak dibuka. Pelanggan berebut untuk membeli. Aku tidak berhenti sepanjang pagi. Ini jauh lebih banyak dari yang dia dapatkan dari berjualan di jalanan. Lin Xuan tersenyum sedikit. Jika kamu merasa terlalu sibuk, kamu bisa mempertimbangkan untuk merekrut beberapa orang untuk membantu. Zhou Yike mengangguk cepat, aku sudah merekrut. Ngomong-ngomong, Kak Xuan, coba produk terbaruku, Soufel super lezat ini. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan ke dapur dengan tidak sabar, lalu mengeluarkan piring-piring Soufel yang berwarna-warni dan menggoda. Lin Xuan melihat makanan di depannya dan tersenyum puas. Kalau begitu, saya pesan blueberry cheese Soufel ini. Oke, Zhou Yike dengan cepat mengambil sepotong blueberry cheese Soufel, meletakkannya di piring kecil yang cantik, dan kemudian membawanya ke Lin Xuan. Blueberry cheese Soufel ini memiliki warna keemasan yang menggugah selera. Ini ditutupi dengan lapisan blueberry segar. Warna ungu blueberry dan warna kuning Soufel saling melengkapi yang membuat nafsu makan orang meningkat. Lin Xuan menggigitnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya dan menikmatinya perlahan. Soufel memiliki kulit yang renyah dan isian yang lembut dan halus. Blueberry yang manis dan asam serta keju yang kaya berpadu menciptakan pengalaman rasa yang unik dan luar biasa. Setiap gigitan dipenuhi dengan aroma buah blueberry yang segar dan aroma keju yang lembut dengan rasa yang kaya dan berlapis. Rasanya enak, Lin Xuan memuji. Mendengar pujian Lin Xuan, Zhou Yike tersenyum bahagia, terima kasih atas pujiannya, bos. Lin Xuan melanjutkan, pilih Soufel lain untukku dan kemas untuk bos wanita. Zhou Yike mengangguk dan berkata, oke, kebetulan aku punya Soufel yang sangat enak di sini. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan kembali ke dapur untuk sibuk. Segera Zhou Yike menyerahkan Soufel yang dipilih dan dikemas dengan hati-hati kepada Lin Xuan. Setelah Lin Xuan selesai makan, dia meninggalkan toko kue Xuan Meng dengan puas sambil membawa kotak makanan yang indah. Tanda hubung. Di sekolah dasar distrik Haiti nomor 1 setelah kelas seharian, Li Mengyao berjalan cepat kembali ke kantornya dan mulai berkemas untuk pulang. Dia berjalan keluar dari gedung pengajaran dengan gembira dan sampai di gerbang sekolah tempat dia melihat mobil sedan Hongqi Guoya yang familiar terparkir di sana. Li Mengyao menunjukkan senyum cerah di wajahnya. Dia berjalan maju dengan cepat, mengulurkan tangannya untuk membuka pintu penumpang, dan duduk dengan ringan. Sayang, bagaimana perasaanmu tentang hari pertamamu bekerja? Lin Xuan menoleh dan menatapnya dengan lembut sambil menyerahkan sekotak Soufel di tangannya kepada Li Mengyao. Bagus sekali, murid-murid itu sangat menyukaiku. Li Mengyao mengambil kotak itu dengan senang hati lalu bergerak maju dan memberikan Lin Xuan ciuman ringan di pipi. Mengapa, Lin Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu sambil tersenyum saat dia menyalakan mobil.
Karena aku memberi para siswa beberapa hadiah beberapa permen lezat dan mereka sangat bahagia, jawab Li Mengyao dengan bangga. Ada hal lain, Lin Xuan bertanya dengan sedikit senyum di wajahnya. Kemudian saya memberitahu mereka bahwa selama mereka tampil baik, guru akan memberi mereka hadiah, jadi setiap siswa sangat patuh. Li Mengyao melanjutkan dengan senyum berseri-seri. Kok istriku tiba-tiba jadi pintar begini? Lin Xuan tertawa. Aku sangat pintar, Li Mengyao cemberut lucu dan membalas dengan tidak yakin. Setelah mengatakan itu, dia mencubit wajah Lin Xuan dengan marah. Setelah kembali ke rumah, Li Mengyao tidak sabar untuk meletakkan kotak itu di atas meja makan dan membukanya dengan lembut. Di dalamnya ada souffle bertepi awan merah muda yang indah yang memancarkan aroma memikat yang membuat mulut seseorang berair. Dia dengan senang hati mengambil garpu kecil dengan lembut, menyendok sepotong kecil dan memasukkannya ke dalam mulutnya, menikmati teksturnya yang lembut dan kaya serta rasanya yang manis. Setiap gigitan membuat matanya menyipit dan wajahnya dipenuhi dengan senyum yang sangat puas. Saat ini Lin Xuan juga datang untuk duduk di sebelah Li Mengyao dan bertanya sambil tersenyum, istri, apakah itu enak? Enak, Li Mengyao mengangguk berulang kali dengan sedikit krim di sudut mulutnya, tampak sangat imut. Ketika Lin Xuan melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Aku tidak percaya. Ketika Li Mengyao mendengar ini, dia memutar matanya ke arahnya tanpa daya, lalu menusuk sepotong souffle dan memasukkannya ke dalam mulutnya, berkata dengan samar, jika kamu tidak percaya padaku, apa yang bisa aku lakukan? Setelah mengatakan itu, dia terus menikmati souffle lezat itu tanpa menyadari gerakan kecil Lin Xuan. Sayang, kamu akan tahu setelah mencobanya. Lin Xuan diam-diam mengulurkan tangannya, meletakkannya di pinggang ramping Li Mengyao, dan kemudian perlahan mendekatinya. Wajahnya yang tampan perlahan mendekati pipi Li Mengyao dan jarak di antara mereka semakin dekat. Li Mengyao sedang memegang garpu dan bersiap untuk memasukkannya ke mulutnya ketika dia tiba-tiba membeku. Dia menatap kosong pada Lin Xuan di depannya, satu-satunya yang tersisa di matanya adalah suaminya. Bibir mereka bersentuhan dan akhirnya Lin Xuan memakan souffle di mulut Li Mengyao. Waktu berlalu seperti kuda putih dan beberapa hari berlalu dalam sekejap mata. Pada suatu pagi yang cerah, Lin Xuan baru saja akan pergi ke perusahaan ketika ponselnya tiba-tiba berdering dan nomor asing muncul di layar. Halo, apakah ini Tuan Lin? Sebuah suara sopan dan ramah terdengar dari ujung telepon. Ya, siapa Anda? Lin Xuan bertanya dengan bingung. Saya asisten manajer umum Jinghai Airlines. Manajer umum, kami ingin mengundang Anda untuk datang. Saya ingin tahu apakah Anda punya waktu hari ini, kata asisten itu dengan tulus. Saya bisa pergi sekarang jika saya sedang senggang. Lin Xuan berkata sambil menebak dalam hatinya bahwa itu pasti terkait dengan keberhasilannya menyelamatkan pesawat beberapa hari lalu. Oke, kami akan menunggumu di sini. Asisten itu berkata dengan gembira. Setelah Lin Xuan menutup telepon, dia berbalik dan berjalan menuju garasi, menemukan mobil, dan pergi. Bab 338, Kapten Kehormatan Warga Pemberani. Segera Lin Xuan tiba di gedung di sebelah bandara. Begitu dia turun dari mobil, dia melihat seorang pemuda menunggu di bawah. Halo Tuan Lin, asisten itu maju dengan antusias. Halo, jawab Lin Xuan sambil tersenyum. Silakan lewat sini, Tuan Zhang sudah lama menunggu Anda. Asisten itu membimbing Lin Xuan dengan penuh perhatian dan berjalan bersama ke lift. Tak lama kemudian lift tiba di lantai atas, kantor manajer umum, dan pintunya terbuka. Ketika Zhang Wei melihat asistennya mengarahkan Lin Xuan ke arah mereka, dia dengan cepat berdiri dan berjalan maju dengan antusias. Halo Saudara Lin, saya Zhang Wei, manajer umum Jinghai Airlines. Zhang Wei memegang erat tangan Lin Xuan dan berkata sambil tersenyum. Dia tampak berusia 40-an, tinggi dan tegap dengan langkah yang mantap dan kuat, wajah yang tegas dan kuat, serta mata yang dalam dan cerah yang mengungkapkan tekad dan kebijaksanaan yang tak tergoyahkan. Halo Tuan Zhang, saya warga biasa kota Jinghai, Lin Xuan. Lin Xuan juga menjabat tangannya dengan senyum tipis di bibirnya. Anda bukan hanya warga negara biasa tetapi pahlawan yang pantas mendapatkan penghargaan dari bandara Jinghai kami. Zhang Wei dengan gembira menarik Lin Xuan ke sofa dan memberi isyarat agar dia duduk. Berkat respons berani Anda beberapa hari yang lalu, Anda berhasil menyelamatkan lebih dari 400 nyawa berharga di pesawat. Di sini atas nama Jinghai Airlines, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang paling tulus dan rasa hormat tertinggi kepada Anda, kata Zhang Wei dengan tulus. Terima kasih, inilah yang harus saya lakukan. Bagaimanapun, ini adalah momen penting hidup dan mati, Lin Xuan menjawab dengan rendah hati. Selanjutnya, bandara kita akan mengadakan pertemuan penghargaan untuk memuji keberanian dan kepahlawanan Anda di saat-saat kritis, Zhang Wei berkata. Tidak perlu pertemuan penghargaan, Lin Xuan berkata dengan rendah hati. Dia tidak ingin terlalu terkenal dan lebih baik untuk tetap rendah hati dalam segala hal. Itu tidak akan berhasil, tautan ini diperlukan. Ngomong-ngomong, pada upacara penghargaan, bandara kami akan memberi Anda bonus yang besar, penuh 10 juta yuan, Zhang Wei melanjutkan. Ini sangat memalukan, kapan pertemuan penghargaan akan diadakan? Lin Xuan bertanya dengan tidak sabar. Tentu saja Anda harus berpartisipasi jika Anda bisa dibayar. Tidak ada yang namanya rendah hati atau tidak.
Meskipun 10 juta tidak banyak baginya, dia seharusnya tidak menolak uang gratis. Hahaha Saudara Lin, Anda benar-benar orang yang jujur, kata Zhang Wei sambil tersenyum. Lin Xuan juga tersenyum dan berkata tidak, Tuan Zhang, terima kasih atas pujiannya.